Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yatim yang tinggal di Yaman bersama ibunya tua dan lumpuh. Uwais sendiri punya penyakit kulit. Untuk tubuhnya, kulitnya belang-belang. Uwais sangat menyayangi dan menghormati ibunya. Semua permintaan ibunya Uwais kerjakan. Namun ada satu permintaan ibunya yang Uwais tidak bisa kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu permintaan ibunya apa? Permintaan ibunya pengen pergi haji karena jaraknya kota Yaman dan kota Mekah sangat jauh. Uwais termasuk keluarga miskin, tidak punya kendaraan untuk pergi ke Mekah. Dengan niat dan tekad yang kuat untuk memenuhi permintaan ibunya, Uwais membeli seekor anak lembu. Uwais membuat kandang di atas bukit. Setiap pagi Uwais mondar mandir, bola balik sambil menggendong anak lembunya biar badan Uwais kuat. Melihat tingkahnya Uwais, semua orang menganggap Uwais sudah gila. Teman-teman, 8 bulan telah berlalu. Tibalah musim haji. Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai di depan Ka'bah, Uwais tawaf sebanyak 7 kali. Setelah tawaf, Uwais berdoa, ya Allah ampuni dosa ibuku, ya Allah ampuni dosa ibuku, ya Allah ampuni dosa ibuku. Mendengar doa Uwais, ibunya bertanya, gimana dengan dirimu nak? Kamu tidak berdoa untuk dirimu. Uwais menjawab, ridallah ridal walidain. Kalau Allah mengampuni dosa ibu masuk surga. Kalau ibu masuk surga, pasti Uwais juga masuk surga. Subhanallah, Allah Maha Berkuasa. Seketika itu penyakit Uwais sembuh. Belang-belang yang di tubuhnya hilang. Hanya tersisa sebesar koin yang ada di tengkuknya. Teman-teman, itulah hikmah berbakti kepada orang tua. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taqul lahuma uffiyu wala tanharhuma faqul lahuma qaulan karima. Janganlah kamu berkata kepada kedua orang tua dan jangan membentak keduanya. Berkatalah dengan perkataan yang mulia. Teman-teman, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Walaupun salatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta rupiah, hajimu berkali-kali, tapi saat kau sakiti hati ibumu, maka surga bukan milikmu. Teman-teman, itulah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Buah tuku, buah alpukat, semoga jadi ilmu yang bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti dulu Mas Gibran. Di tengah saya. Kita berikan apresiasi sekali lagi buat adik Gibran. Allah, Bu, anaknya begini, semoga anak kita semuanya juga seperti Mas Gibran ya. Amin. Jazakallah bilang saat jadi salah takut. Mumpung di sini ada kepala sekolahnya ada, guru-gurunya ada, wali muridnya ada, wis sekolahnya pindah deh kene saya ini. Sudah siap bawa brosur, Pak. Oh iya, silakan disebar, nggak apa-apa. Iya, monggo. Brosurnya Yang mau mencari silakan informasi disebar, tentang apa-apa. sekolah SD Muhammadiyah, Iya, biar tahu. iya, sudah tahu unggulannya tadi mempersiapkan hafalan 6 juz. Target 2 tahun ke Targetnya. depan menjadi SD yang paling favorit sekedung kandang. Amin. Yang keras sekali 4 lagi. tahun lagi Amin. menjadi favorit sekota Malang. Amin. 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 6 tahun lagi. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru dekat karena salam nawikan sudah jarutan meman tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru dekat salam sejahtera semua kita mengingat bangsa damai sentosa. Pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah Kepala yang kami hormati dan kami berkenan keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah Kota Malang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur baiklah kita bacakan dari Allah Subhanahu wa taala ayat suci Al-Qur'an. Dilanjutkan kemudian dengan sambutan dari Muhammadiyah Islamic Center Madarul Islam. Dirangkai kemudian dengan sambutan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang. Dan dilanjutkan kemudian dengan ceramah kebangsaan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan di akhir acara nanti akan ditutup dengan pembacaan doa. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai acara agar acara ini dapat berjalan lancar hingga akhir nanti, marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri MI Manarul Islam yang akan dibawakan oleh Abdul Yuraihan Al-Maliki, Alexa Persiana, dan M. Fahri Maton rahmatullah. Dan ketiga siswa-siswi ini adalah alumni Hafiz Indonesia.
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تولى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menurut Islam, dan ketiganya ini tadi adalah 10 besar alumni Hafiz Indonesia yang diselenggarakan di LCTI. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah Bapak Ibu hadirin berbahagia, yang saya muliakan dan saya hormati Ketua Umum Imam Muhammadiyah Bapak Profesor Kiai Haji Haidar Nasir MSI, yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Ketua. Jadi kalau panjenengan ingin tahu rasanya mie yang manis, itu hanya ada di Manarul Islam. Ya. Manis. Bapak sekalian, mie manis atau Muhammadiyah Islamic Center Manarul Islam adalah pengejawatan dari Yayasan Amal Soleh Malang atau YASMA yang sudah berdiri sejak 1989, yang dilaksanakan pengintegrasian itu pada awal tahun 2023 ini. Tepatnya berdasarkan surat yang telah dikeluarkan oleh Notaris Kota Malang, itu ditandatangani pada bulan Februari tahun ini. YASMA ketika berdiri mulai tahun 1989 itu memiliki kegiatan mengelola Masjid Manarul Islam, yang kajiannya insya Allah secara rutin sejak itu berupa kajian-kajian keislaman ba'da sholat maghrib sampai isya dan ba'da sholat subuh sampai dengan zuhur. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut masih bertahan sampai dengan sekarang. Mulai tahun 2016 pertengahan, YASMA mengembangkan berbagai kegiatannya, tidak hanya dakwah dalam bentuk kegiatan kajian di masjid, tetapi juga mendirikan lembaga pendidikan, yaitu yang pertama berupa Madrasah Ibtidaiyah Manarul Islam atau juga dengan MI Manis, yang sekarang memasuki tahun ke-7, sehingga pada pertengahan tahun ini sudah memiliki capaian hafal Al-Quran terbanyak mencapai 8 juz. Dari target yang kami canangkan 5 juz
per siswa yang lulus di MI. Kami akui bahwa target tersebut belum sepenuhnya tercapai. Ada beberapa yang belum mencapai 5 juz, beberapa sudah mencapai, dan juga beberapa lainnya sudah melebihi dari 5 juz. Jamaah sekalian saya hormati, khususnya Bapak Ketua PP Muhammadiyah, perlu kami laporkan bahwa saat ini kegiatan di MI Manurul Islam untuk PPDB tahun ini, ya setiap tahunnya kami menerima 3 rombel. Alhamdulillah sudah ditutup per awal Desember kemarin karena kuota sudah terpenuhi. Sedangkan, jadi terima kasih Bapak sekalian. Jadi kalau panjenengan misalkan punya putra putri ingin dimasukkan di MI, mohon untuk tahun depan mendaftarnya lebih awal. Karena kami seleksi agak awal, dan kalau kuota sudah penuhi maka akan kami tutup. Amanul Islam itu kami dirikan setahun setelah, mohon maaf, beberapa mungkin terpaut antara 3 tahun setelah MI kami dirikan, dan kampusnya ada di belakang masjid ini. Pengintegrasian Yasma ke Persekatan Muhammadiyah alhamdulillah sudah tuntas. Jadi secara administratif semuanya sudah dilakukan secara legal, baik yang berkaitan dengan pengurusan tanahnya ataupun yang lain-lainnya. Dan satu lagi, Bapak Pimpinan Umum, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Jamaah Masjid Manurul Islam itu juga memiliki inisiatif yang luar biasa untuk memiliki lahan makam sendiri, dan sekarang ini sudah berhasil membebaskan lahan makam seluas 1.409 meter persegi, dan nanti insya Allah dalam waktu dekat akan segera kami wakafkan ke Persekatan Muhammadiyah dengan peruntukan untuk lahan makam jamaah Manurul Islam. Coba sekali saya hormati, saya kira itu dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kerabat panjenengan di tempat ini yang nanti akan bersama-sama mendengarkan tausiah dari Profesor Haji Haidar Nasir akan membawa kemantapan, meningkatkan iman dan takwa kita bersama-sama, dan yang lebih penting dari itu adalah bisa memantapkan pilihan kita untuk ikut mensukseskan 14 Februari tahun 2024. Saya kira demikian, mudah-mudahan semuanya bersemangat sampai acara ini selesai. Kalau bisa mohon maaf, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, tempat yang istimewa ini untuk acara yang mulia. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sepulang mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Salam dan salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara dan sekalian yang dirahmati oleh Allah, kegiatan Tab Akbar ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh PPR Muhammadiyah Kota Malang, yang hanya setiap Ahad kelima dalam 1 tahun itu ada 5. Jadi setiap Ahad kelima kita mengadakan tabligh akbar bergantian tempat dari cabang satu ke cabang yang lain. Kegiatan ini kita laksanakan pertama untuk menjalin silaturahim agar kita ini semakin terpaut
untuk bersama-sama bergerak memajukan umat Islam dan agama Islam, memajukan ini bersama-sama sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kebersamaan ini penting untuk terus kita satukan, dan alhamdulillah di Kota Malang ini berkat kebersamaan di semua lini, mulai dari daerah, cabang, ranting, di semua urtum dan seluruh masyarakat yang gotong royong bareng-bareng, perkembangan Muhammadiyah semakin lama semakin baik. Minat orang-orang untuk atau minat masyarakat untuk bergabung dengan Muhammadiyah semakin banyak. Tahun ini banyak para intelektual di perguruan tinggi yang sekarang ini mulai bergabung di Muhammadiyah, baik mulai dari tingkat ranting sampai tingkat daerah. Ini berkat bersama dan kepercayaan masyarakat maupun pemerintah terhadap Muhammadiyah di Kota Malang ini juga semakin tinggi, karena kita bisa menunjuk bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang memang senantiasa memegang amanah dan berpikiran maju, sehingga kepercayaan banyak diberikan pada kita, baik itu oleh masyarakat maupun pemerintah. Hubungan kita dengan Pemkot alhamdulillah sangat baik, dan kita banyak difasilitasi dalam menyelesaikan beberapa hal. Ini berkat panjenengan semuanya yang bersama bergerak untuk menunjukkan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang berkemajuan, dan yang lebih utama adalah keikhlasan menjadi dasar amal kegiatan. Mari semuanya kita terus pelihara sehingga pergerakan Muhammadiyah di Kota Malang ini semakin menunjukkan kemajuan dan banyak dipercaya oleh masyarakat di Kota Malang. Amin. Amin. Ini apinya bukan api politik ini. Jadi ya, apinya ini artinya amin Allah mastajib ini ya. Amin. Amin Allah mastajib artinya ya. Ini ada Pak Khairul Amin ya. Jadi demikian Bapak ya. Acara ini kita lakukan dalam rangka untuk membangun ya, takliful qulub bainana, ya, menyatukan hati kita untuk bersama-sama bergerak. Kami yakin bahwa semakin kita banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, akan semakin banyak ya yang bisa peroleh oleh Muhammad ini. Tadi sudah kita dengarkan bahwa Yasma ya sudah diintegrasikan ke Muhammadiyah. Ya, ini juga bagian dari kepercayaan masyarakat kepada Muhammadiyah. Banyak mendapatkan kepercayaan berupa wakaf-wakaf ya, orang-orang Bani Muhsinin ya. Ada beberapa waktu yang lalu kita dapat 4.000 meter tanah ya, dan baru-baru ini kita juga mendapatkan balai pelatihan ya yang ada di dekat masjid ini ya, dari Kementerian Ketenagakerjaan ya, ada di daerah belakangnya SMA Telkom ya. Kita baru dapat sumbangan 1 miliar untuk gedung pelatihan ya beserta isinya. Ini juga menggambarkan bahwa Muhammadiyah dipercaya oleh pemerintah untuk bersama-sama mengembangkan dan memberdayakan masyarakat. Yang kedua, bagian dari upaya kita
untuk menggerakkan ya, amal usaha ekonomi. UMKM yang ada di depan masjid itu adalah UMKM binaan Majelis Ekonomi dan UMKM. Ya, ini setiap ada kegiatan selalu kita sediakan tenda-tenda untuk mereka berjualan, menjajaki apa yang sudah mereka kerjakan, mereka produksi, dan alhamdulillah ya selalu ada tanggapan yang antusias dari para pelaku UMKM, dan mereka alhamdulillah merasa senang dengan kegiatan-kegiatan semacam ini. Kemudian yang ketiga, ini juga bagian dari kita untuk menggerakkan ortum-ortum sebagai kader-kader yang di masa depan. Semua ortum saat ini terlibat aktif dalam mendukung kegiatan ini, termasuk kita menggerakkan cabang dan ranting untuk bersama-sama ya, melakukan sesuatu yang bisa diambil manfaat. Karena itu kami terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya ya, yang sudah bersama-sama hadir untuk mensukseskan acara ini, dan kami juga berharap nanti kalau ada tabligh akbar yang lain dimanapun tempatnya, kami mengundang Bapak Ibu semuanya, karena di situ kita nanti bisa mencari ilmu, memanfaatkan ilmu dari para pembicara yang insya Allah kita hadirkan dari tingkat pusat ya, sehingga kita tahu siapa pimpinan kita yang ada di pusat, kita bisa melihat secara langsung, mendengar secara langsung fatwa nasihat dari beliau-beliau yang ada di pusat, supaya kita lebih kenal dengan pimpinan kita yang ada di pusat. Saya rasa ini yang bisa sampaikan. Terima kasih khususnya kepada Pak Profesor Dr. Haidar Nasir yang sudah berkenan untuk menghadiri undangan kami, yang kangen kami semuanya terhadap pimpinan pusat, ya, ketua umum pimpinan pusat. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan memberikan wawasan kepada kita untuk bisa menjadi pemimpin yang berkemajuan, menjadi pemimpin yang memiliki tanggung jawab, karena siapapun adalah pemimpin, sehingga apa yang nanti beliau sampaikan mudah-mudahan menjadikan inspirasi bagi kita untuk terus bergerak memajukan Muhammadiyah yang ada di Kota Malang ini khususnya. Terakhir ya, sekali lagi kami sampaikan terima kasih khususnya pada para penyelenggara panitia ini, dan ada Big Manis yang direnovasi. Masjid Al-Hasan ini berada di wilayah pimpinan Jabat Muhammadiyah Kedung Gendang. Kami mengundang Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk berkenan menandatangani prasasti Masjid Al-Hasan, didampingi oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang. Takmir Masjid Al-Hasan yang bermartabat dan berkemajuan. Innal hamdalillah ala sawabihi ni'amihi kafah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Muhammad Lut, Taufir Lut, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, Prof. Dr. Abdul Haris, bersama seluruh anggota PDM,
direktur atau juga ketua dan sekaligus yang mengkoordinasikan Manarul Islam dengan seluruh kompleks perguruannya, Prof. Dr. Agus Suciman bersama seluruh anggota pimpinan dan segenap keluarga besar Muhammadiyah dan Jamaah Masjid Manarul Islam yang hadir di masjid dan kompleks yang mulia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini saya bisa hadir di Masjid Manarul Islam atas undangan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Haris, jelang subuh, alhamdulillah saya sudah sampai di Kota Malang ini naik kereta Kertanegara dari Yogyakarta, dan insya Allah nanti siang langsung kembali lagi pakai Gajayana, sehingga nanti saya tidak bisa ada aktivitas lain selain acara ini. Dan memang saya hadir ke Kota Malang ini khusus untuk acara di Manarul Islam pada hari ini. Saya juga mengapresiasi selain tasyakur bin nikmah atas hibah dan alih tanggung jawab dari perguruan dan masjid Manarul Islam pada Persyarikatan Muhammadiyah, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Prof. Agus, dan insya Allah ini akan menjadi amal jariah bagi seluruh pengurus, dan tentu juga akan menjadikan masjid dan kompleks perguruan ini menjadi masjid dan kompleks perguruan yang membawa kemajuan umat Islam dan masyarakat luas, khusus di Kota Malang maupun di negeri tercinta. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, hari ini di saat mungkin banyak orang mengakhiri tahun dengan berbagai aktivitas yang bersifat rekreasi, Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan hadir untuk acara pengajian, yakni memperkaya khasanah ruhani kita, pikiran kita, sekaligus juga orientasi tindakan kita dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam yang terus kita ikhtiarkan menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, tetapi untuk masyarakat luas dan alam semesta. Dan sebagai refleksi akhir tahun, juga siapa tahu dapat menjadi wahana muhasabah kita, agar kita bisa mengambil jarak dari sesuatu yang mungkin terlalu euforia, terlalu menyenangkan bagi kita,
baik dalam hal-hal yang kita sukai berkaitan dengan hidup di dunia ini, materi, uang, kekayaan, kekuasaan, jabatan, bahkan mungkin juga kesenangan politik yang kehilangan makna, kehilangan substansi, kehilangan sesuatu yang bersifat mendasar dan mendalam yang disinari oleh jiwa ajaran Islam kita. Sebab Allah mengingatkan kita, wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu sering seperti fata morgana, membuat kita lalai saking senangnya, membuat kita lalai saking semangatnya, membuat kita abai saking kita bergairahnya. Bahkan boleh jadi dalam agama pun kita perlu untuk muhasabah. Siapa tahu beragama kita hanya kulit luarnya saja, hanya rukun syariatnya yang luar, tapi kehilangan makna. Misal sholat setiap hari kita lakukan, selain yang wajib ain dan sudah menjadi keniscayaan syariat kita, sholat 5 waktu, ditambah yang atau sholat sunat dalam berbagai jenis. Tetapi sholatnya hanya sholat syariat semata, dari takbiratul ihram sampai salam, tapi hilang nilai khusyuknya. Dimana ketika kita sholat, khusyuk itu hudurul qulub, hadirnya hati. Tapi siapa tahu mungkin karena lelah atau karena kegiatan lain yang segera ingin kita lakukan, lalu sholat kita hanya aktivitas badan saja. Itu pun tidak dengan jenak, tidak dengan tumanina. Boleh jadi juga syariatnya terpenuhi, khusyuknya terpenuhi, tetapi tahsinahnya tidak terpenuhi. Tahsinah itu kebaikan, pantulan dari sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Dan ketika sesuatu itu fahsya wal munkar itu menyenangkan, lalu dilakukan juga. Muhasabah penting untuk urusan diniyah dan syariat saja. Kita perlu muhasabah karena tadi, agar sholat kita tidak hanya mengejar setoran, tetapi khusyuk dan tahsinah. Apalagi yang menyangkut kehidupan dunia, urusan ekonomi, urusan politik, biasanya menyenangkannya luar biasa. Kalau ke masjid tidak berburu-buru, kalau untuk urusan meningkatkan kualitas amaliyah kita yang bersifat muamalah, kadang kita tidak bersemangat. Mungkin kelihatan kecil tadi ada dari lazismu itu lewat biasa-biasa saja. Yang biasa 5.000 ya 5.000, nggak naik jadi 50.000. Yang 50.000 tetap 50.000, nggak naik jadi warna merah. Tapi kalau menyangkut kegiatan-kegiatan yang bersemangat
kampanye politik gitu kan. Biasanya orang yang lemah gairah aja semangatnya berlipat-lipat ganda. Bahkan masjid pun berubah menjadi euforia, jargon-jargon politik. Padahal urusan dunia pun itu perlu ada pemaknaan, ada meaning, ada value, ada qimah. Benarkah atau salahkah? Baikkah atau burukkah? Pantaskah atau tidak pantaskah? Itu yang disebut qimah, nilai. Nah, disinilah pentingnya pengajian. Disinilah pentingnya lembaga-lembaga muzakarah. Disinilah pentingnya thalabul ilmi, agar bisa memberi makna terhadap apa yang kita lakukan, agar tetap berada dalam garis liniah kita, tetapi membawa maslahat bagi al-umur yang kita, urusan dunia kita. Di surat At-Tahrir Allah bertanya kepada kita, fa'aina tadhabun. Kalimat itu singkat. Bapak Ibu dan kita semua, kalian dan kita itu mau pergi kemana? Itu pertanyaan Allah. Pertanyaan Allah itu pasti retorik. Retorik itu Allah Maha tahu, tapi itu pertanyaan ditujukan kepada manusia agar dia paham terhadap apa yang dipikirkan dan dia paham apa yang dia lakukan, supaya ada qimah tadi, supaya ada makna dan nilai. Fa'aina tadhhab. Ini jawaban terhadap kaum Quraisy kafir yang mereka gembar-gembor menolak risalah Nabi, termasuk kepercayaan atau keyakinan terhadap hari kiamat. Karena menurut mereka ya hidup itu mati ya sudah mati, nggak ada urusan lagi, ada kehidupan setelah mati. Nah, turunlah ayat ini, kamu hendak pergi kemana? Dan ditujukan kepada umat Islam tentu bahwa hidup kita ini punya tujuan. Apa tujuannya? Yabtaguna fadlan minallah wa ridwan, meraih ridho dan karunia Allah. Politik kita, ekonomi kita, budaya kita, amal usaha kita, amal saleh kita, dan seluruh kegiatan kita, bahkan ucapan kita, kira-kira membawa kita pada ridho Allah atau tidak? Nah, itu perlunya muhasabah. Ada orang yang sholat, tapi sholatnya gerakannya banyak sekali, ukur-ukur macam-macam. Kata Nabi, dia enggak khusyuk itu sholatnya. Kenapa Nabi bilang begitu? Karena dia harus memaknai sholat seperti yang saya sampaikan tadi. Suatu saat ada sahabat yang merasa dia sudah baik agamanya dan ingin tahu bagaimana Nabi mempraktekkan agama. Suatu sahabat datang ke Aisyah, hai Aisyah, aku ini setiap malam sholat sampai tidak tidur. Bagaimana Nabi? Yang satu lagi bilang, ya Aisyah, aku ini tiap hari puasa sampai tak berbuka. Satu lagi bilang, aku ini beribadah terus sampai lupa untuk menikah. Apa kata Nabi? Kata Aisyah, Nabi sholat malam dan dia tidur.
Nabi puasa dan beliau berbuka, dan Nabi berkeluarga. Kira-kira kan kalau kita tidak seperti itu, tidak mudzakarah kepada Aisyah, tidak muhasabah, ngetes gitu. Kalau tadi ada habis itu setoran gitu kan. Mungkin yang 3 sahabat itu merasa yakin betul dengan keagamaannya, tapi ternyata Nabi memberi garis tentang hidup beragama yang tawazun, sekaligus juga memenuhi apa yang Allah firmankan, wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu 'alaika wa la tasbil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Marilah kebahagiaan dan raihan yang ingin engkau capai untuk hari akhir, tetapi jangan engkau lupakan ini. Dan berbuat baiklah, dan jangan sekali-kali engkau berbuat fasad di situ, karena Allah tidak menyertai orang-orang yang berbuat fasad. Begitu juga dengan kebaikan, merasa kita sudah banyak kebaikan, tetapi kebaikannya tidak bertambah-tambah, kebaikannya tidak membawa maslahat untuk orang banyak. Kayak seperti tadi, hanya Bapak Ibu tahu, yang tahu hanya Bapak Ibu sekalian. Ketika memasukkan uang ke, tadi ada edaran dari Lajis itu, ada peningkatan atau tidak, kan hanya Bapak Ibu sekalian yang tahu. Biarpun ditutup ketika memasukkan, hanya Ibu dan Bapak sekalian yang tahu. Itu bukan ukuran. Yang kecil mampunya kecil, yang besar mampunya besar. Yang sering jadi gugatan dan perlu muhasabah itu jangan sampai yang kecil mampunya kecil tapi malah dia masukkan yang besar, sementara yang besar masukkan yang kecil. Suatu saat mereka yang jual apa itu datang ke Utsman bin Affan. Kita tahu Utsman bin Affan itu saudagar terkaya, pengumrah lah kalau sekarang. Lalu mereka yang jual apa secara ekonomi itu semacam menyampaikan keluhan bernada kritik. Wahai Utsman, kami iri denganmu. Engkau sholat, aku sholat, kami sholat, engkau bisa sholat. Kami puasa, engkau bisa puasa. Tetapi engkau bisa berzakat, berinfak, bersedekah, sementara kami tidak. Tapi apa kata Umar? Wahai para sahabat, sebenarnya setiap orang punya tempatnya sendiri, kira-kira begitu. Engkau bisa tetap beramal soleh dengan apa yang kamu mampu, dan aku juga bisa beramal soleh dengan apa yang kamu dan aku punya. Jadi bukan soal besar kecil, tetapi kadar masing-masing yang harus ditingkatkan. Tadi Masjid Al-Hasyr kurang 500 juta, 600 juta. Nah coba, bisa nggak bareng-bareng seluruh keluarga besar Muhammadiyah Malang yang kalau pas kampanye semangat pergi ke lapangan, bahkan membawa pekit-pekit itu di masjid, bisa nggak bergairah yang sama bahkan lebih dari itu untuk memenuhi keperluan Masjid Al-Hasyr? Kalau sendiri berat, tapi kalau bareng-bareng
insya Allah bisa. Dan itulah yang harus ditunjukkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap orang itu suka terhadap sesuatu yang baik, yang jujur, yang amanah, itu disebut martabat. Tapi juga orang suka dengan sesuatu yang faton, yang cerdas, dan menghasilkan kemajuan. Juga setiap orang suka kemajuan. Pribadi, golongan, bangsa, umat suka terhadap hal-hal baik dan hal-hal yang maju. Jadi tidak normal kalau ada orang tidak suka terhadap sesuatu yang baik dan sesuatu yang maju. Bahkan kalau ada orang iri terhadap kita yang baik dan kita maju, Bapak Ibu sekalian tidak usah gelisah. Boleh jadi keirian dan kedengkian itu lahir dari problem dirinya, di mana dia tidak bisa baik dan tidak bisa semaju kita. Jadi kalau diirikan, kalau dicemburui itu, ya kita tidak usah baper. Justru itu menunjukkan tasyakur kita bahwa kita lebih baik dari dia. Artinya kebaikan, kemajuan itu universal. Al-iman, al-alamiah, nilai yang universal. Nah, kalau kebaikan dan kemajuan itu bersifat universal, bahkan kalau dalam relasi hubungan kita ada orang yang tidak suka atau musuh kita, kalau boleh nyebut itu, orang yang tidak sependapat dengan kita dan kita anggap musuh, sebenarnya dia juga cinta terhadap kebaikan dan cinta terhadap kemajuan. Kaum Quraisy itu mengakui sifat-sifat Nabi dan kebaikan Nabi. Hanya soal hidayah saja mereka tertutup hati dan pikiran. Nah, kalau itu yang terjadi, maka bisakah kita terus melipat gandakan kebaikan itu dan sekaligus kemajuan agar itu menjadi nilai yang hidup secara kolektif bersama-sama, secara berjamaah, dan sekaligus juga menjadi sistem kehidupan, menjadi jamiah lah kira-kira. Kalau baik dan maju sendiri itu biasanya insya Allah bisa. Kan setiap orang ingin baik dan ingin maju, maka dia berjuang hidup, kan gitu. Dan biasanya kalau untuk perjuangan hidup diri sendiri, orang itu akan dengan mudah melakukannya. Itu sudah hukum alam kata para akademisi. Tapi kalau menurut agama itu sunnatullah. Nah, persoalannya adalah sering kebaikan dan kemajuan itu tidak bisa kita proyeksikan pada kehidupan bersama sekaligus menjadi sistem. Tadi saya mendengar dari pembawa acara, saya diberi judul tentang pemimpin bermartabat, berkemajuan. Nah, saya tambahkan umat dan pemimpin yang bermartabat dan berkemajuan. Kenapa? Pemimpin itu dalam kehidupan nyata masyarakat dan umat tidak akan lepas dari umatnya. Begitu juga sebaliknya, umat itu tidak akan lepas dari pemimpinnya. Tidak ada pemimpin yang tiba-tiba datang dari langit, ya.
kemudian bisa mengubah segalanya. Tidak ada. Pemimpin mesti hidup di tengah dinamika dan sejarah umat dan bangsa. Jadi kalau ada pemimpin yang kurang bermartabat dan kurang maju, mesti itu cerminan dari masyarakatnya. Tentu cerminannya itu mayoritas kan gitu loh. Apalagi dalam kehidupan kebangsaan. Kehidupan kebangsaan di era demokrasi yang liberal itu one man one vote, itu ditentukan oleh sebanyak mungkin orang. Suaranya Profesor Dr. Lut, ya, itu Profesor Dr. Abdul Haris, Profesor Dr. Abu dan Profesor yang lain, ilmunya bertingkat-tingkat, itu suaranya sama dengan orang awam. Sini satu, sana juga satu. Jadi jangan merasa kalau sudah bergema di satu masjid itu akan otomatis menang. Lihat yang di pasar, lihat yang di stadion, lihat yang di jalan-jalan, lihat yang di kereta api, lihat yang di pesawat, lihat yang di pusat-pusat keramaian, yang di mall dan seterusnya. Itu dinamika kehidupan politik yang sering kadang umat Islam itu eksklusif, merasa menang di rumahnya, tapi dia lupa tetangganya. Rumahnya kan satu, tetangganya 500. Nah, jadi itu perlunya siasat. Politik itu kan siasat. Tapi siasat itu bukan soal mensiasati orang, bukan ngakali orang, sawasal amr, mengurus urusan dengan baik. Jadi kalau politiknya umat Islam harus berbeda, harus lebih bermartabat dan lebih maju ketimbang yang lain. Nah, itu caranya ada sendiri itu. Tapi bukan forumnya kita membicarakan ini. Ini sekedar contoh. Nah, pertama dari umat. Kalau kita ingin membawa pemimpin yang bermartabat dan berkemajuan, dimulai dari dua pihak. Nah, sekarang dari pemimpinnya dulu. Pemimpin itu imam kan, menurut Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Imam mamdu'atun li ilafatin nubuwah fi dirasati din wa siyasati dunia. Imam Al-Mawardi itu ulama besar yang menulis kitab tentang hal-hal yang bersifat administratif tentang kepemimpinan umat Islam. Jadi bukunya tentang hal administratif. Sampai beliau mensyaratkan bahwa pemimpin itu harus A, B, C, D, D, panjang sekali itu. Termasuk beliau dengan terang-terangan tidak boleh pemimpin itu penglihatannya tidak melihat dari bahasa yang halus dan tidak bisa menggunakan bahasa lain. Jadi matanya tidak berpenglihatan. Itu pemimpin yang mungkin berbeda untuk kelihatannya diskriminasi, tetapi ini menyangkut sesuatu yang besar. Bahkan ini dia masih terlalu percaya pada Quraisy, bahwa yang memimpin itu harus kaum dari Quraisy. Tapi poinnya menurut beliau, kepemimpinan dan pemimpin itu proyeksi dari fungsi kerisalahan. Untuk apa? Pertama, fi irasatihi, menegakkan nilai-nilai agama. Yang kedua, menegakkan atau mengurus urusan dunia. Kesimpulannya apa? Dalam kacamata Islam dan kaum muslim, pemimpin itu harus bisa mengurus dunia akhirat. Dunianya terpenuhi, akhiratnya terpenuhi. Berarti betapa beratnya jadi pemimpin dalam pandangan Islam. Dunianya terpenuhi, akhiratnya terpenuhi, rohaninya terpenuhi, jasmaninya terpenuhi.
kan gitu. Dunia sebagai simbol yang indrawi, maka dia disebut dunia. Dana, dari kata dana, sesuatu yang dekat, itu disebut dunia. Ini dekat materi, ini dekat kursi. Jadi istilahnya kan dua, materi dan kursi. Kursi simbol dari kekuasaan, tempat kita duduk. Kalau ini cuma satu ya, tapi kalau kursi politik itu jadi rebutan gitu. Siapa yang terbaik yang bisa duduk di tempat ini? Kalau ini karena acara saja kan. Untuk yang terbaik itu dua patokannya. Satu itu kualitatif, yang kedua kuantitatif. Boleh jadi pemimpinnya baik-baik seperti Pak Tobroni, Profesor Dr. Tobroni, ahli pendidikan di muka bumi. Nah, tidak ada saingannya. Pinternya nggak ketulungan, saking pinternya nggak bisa dimengerti awam. Tapi kalau urusan kursi, dia harus dipilih oleh sebanyak mungkin rakyat Indonesia. Nah, itu hukumnya. Urusan dunianya, tapi urusan ukhrawinya itu spiritualitas. Maka Nabi kan itu disifat itu apa? Sidik, amanah, tabligh, hasanah. Patonannya udah pergi. Ada nama patona. Jadi 4 nilai ini luar biasa. Tapi juga harus cerdas. Tetapi dalam realitas politik itu ya aspek popularitas misalkan dan seterusnya. Popularitas itu nggak ada salahnya. Isitas juga nggak ada salahnya. Yang salah itu apa? Popularitas dan isitas yang tidak halalan thayyibah. Maka harus ada nilai adilnya kan. Yang kedua, umat itu juga harus bermartabat dan maju. Umat bermartabat itu tahu pilihan benar salah, baik itu pantas tidak pantas. Dan mereka tidak akan tiba-tiba jadi seperti itu kalau tidak ada edukasi, kalau tidak ada dakwah. Nabi itu tadi kan disebut fungsi kerisalahan Nabi 23 tahun menyebarkan risalah di masyarakat Arab yang jahiliyah. Mereka disebut jahiliyah, sedikit sekali mereka yang punya kemampuan membaca. Hanya beberapa aja yang bisa membaca. Kemudian lebih jahiliyah lagi, mereka kalau berniaga itu pokoknya yang penting dapat keuntungan, tidak peduli halal dan baik. Maka tumbuh riba kan saat itu. Riba itu eksploitatif. Bukan hanya soal interest dalam sistem perbankan, tapi setiap bentuk yang eksploitatif. Kemudian apalagi dalam politik itu politiknya itu politik ya Quraisy ya, berdasarkan pada kasta dinasti itu banyak loh yang melakukannya. Iya, setelah reformasi itu para tokoh politik termasuk dari Islam ya sama-sama juga menggunakan dinasti. Jadi artinya kalau disuarakan mudah, tapi dipraktekkan tidak mudah. Kemudian apalagi merendahkan kaum perempuan, dihinakan martabatnya perempuan. Padahal Allah mengangkat derajat perempuan sama kualitas dan martabatnya dengan laki-laki.
baik dalam beramal soleh maupun untuk masuk surga. Man 'amila shalihan min dzakari aw unsa fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, keduanya akan memperoleh kehidupan yang baik di dunia maupun akhirat, bahkan memperoleh pahala terbaik dari Allah. Jadi tidak betul bahwa surga itu mayoritas laki-laki, perempuan juga sama. Berbeda fungsi dan tugas bisa saja. Dan kalau menyelesaikan masalah dengan kekerasan, pertumpahan darah, maka Islam datang. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Itulah dasar martabat. Akhlaknya diperbaiki. Jiwa, pikiran, dan orientasi tindakannya, tahu tentang benar salah, tahu tentang baik buruk, dan tahu pantas tidak pantas. Berdasar agama, bukan berdasar selera. Dan apa yang terjadi? 23 tahun lahirlah peradaban Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu yang sering saya sampaikan di banyak tempat, yakni pusat peradaban yang cerah dan mencerahkan, termasuk Al-Manar, tempat yang mencerahkan, bercahaya. Dan dari situ kemudian lahir peradaban Islam yang maju selama 8 abad lamanya, di saat bangsa Barat tertidur lelap. Islam. Maka Muhammadiyah meyakini dan memandang Islam itu dinul hadar. Islam itu adalah agama yang membawa kemajuan peradaban hidup umat manusia. Maka selain wa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, risalah Nabi juga punya misi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat itu adalah kebaikan untuk orang banyak. Alamin di situ alam seluruh semesta. Jadi baik manusia maupun seluruh lingkungan dan makhluk hidup itu harus merasakan rahmat dari kita beragama dan kita berislam. Tetapi manusia itu kan gampang lupanya, Bapak Ibu sekalian. Setelah Nabi wafat dan Nabi belum dimakamkan, kan sempat juga itu terjadi perbedaan, terjadi ikhtilaf siapa yang harus jadi pemimpin. Terbagi 3, kaum Ansor, kaum Muhajirin, dan Ahlul Bait. Padahal semasa Nabi itu tidak hidup, kok bangkit kembali. Nah itu jadi selalu perlu refleksi, perlu muhasabah. Hatta di saat Nabi belum dimakamkan pun sudah ada ujian. Tapi alhamdulillah umat Islam lewat Umar, lewat Abu Bakar dan seluruh tokohnya ada kearifan. Diangkatlah Abu Bakar secara aklamasi. Ketika Abu Bakar memimpin, mulai ada yang tidak mau bayar zakat, sampai kemudian diperangi. Apa artinya? Nafsu manusia itu tidak bisa mendawama jika dia tidak terus disinari oleh nilai-nilai ajaran. Apalagi yang menyangkut zakat, infak, sedekah, seperti yang saya sebutkan tadi.
hukum harta itu selalu ingin masuk dan tidak ingin keluar, kecuali yang menyenangkan dirinya. Coba Bapak Ibu sekalian di sana di tempat yang jauh di kutub utara, saya ambil contoh. Itu kalau mau memasukkan ke kaleng itu Pak, itu maju mundur. Ambil warna biru, masuk lagi. Keluar warna merah, masuk lagi. Cari yang warna hijau, Gunung Maitara atau yang agak coklat-coklatan itu yang di di sana. Makanya saya contohnya di kutub utara, bukan di sini. Di sini tuh insya Allah enggak. Tapi kalau pergi ke mall, ke pusat rekreasi yang semula anggarannya 500.000, nggak terasa jadi 1 juta. Dari anggarannya 100.000 jadi 300.000, kan nggak terasa tuh. Itu satu contoh. Jadi itu yang saya sebutkan, harta itu bawaannya masuk terus dan nggak ingin keluar kecuali yang menyenangkan dirinya. Maka bikinlah kesenangan untuk beramal soleh, bahwa ketika kita memasukkan untuk sesuatu yang bersifat zakat, infak, sedekah, itu tabungan amal terbaik yang akan menjadi voucher kita masuk surga. Jadi mindsetnya harus diubah. Kalau mindsetnya tidak berubah, ya harta itulah yang akan mengatur kita, bukan kita yang mengatur harta. Sampai kata Pak A.R. Fahrudin, Ketua PP Muhammadiyah yang lama di zaman Pak Harto, bawaan uang itu katanya memang sangat besar pengaruhnya pada manusia. Kalau ada orang pingsan, nggak usah ambil air itu atau dibawa ke dokter, kata Pak A.R. Ambil aja uang 100.000, kipas-kipaskan, itu langsung siuman. Itu tergantung pingsannya. Beliau hanya berseloroh untuk apa? Menyasar jantung hati orang yang terlalu hubud dunia. Maka urusan dunia itu manfaatkan sebaik-baiknya, tapi tetap kita harus ambil jarak yang disebut nilai atau makna. Hidup itu kan tidak selamanya sukses. Pas sukses kita bersyukur dan jangan sampai kabur. Pas gagal kita sabar dan jangan ngamuk. Apalagi nyalakan nasib, kecuali kalah terus. Nasib umat Islam itu kalah terus. Harusnya berorientasi dan terefleksi kenapa kalah terus. Ya karena hanya di lingkungan sendiri. Modalnya hanya semangat saja, tapi tidak menarik simpati orang, tidak menebar kebaikan bagi orang banyak, bahkan memusuhi orang banyak. Itu ada caranya sendiri, itu soal strategi. Tapi kan hukum kebaikan itu disukai banyak orang. Jangan-jangan cara pembawaan kita yang tidak bisa menebar kebaikan. Senyum pun itu kebaikan. Yang nggak boleh kan senyum-senyum sendiri. Tapi betapa susahnya kita senyum. Nah, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita meraih martabat tertinggi dan kemajuan tertinggi? Ya, kuncinya satu, iman kita, termasuk takwa di dalamnya, itu harus kualitatif. Al-iman itu yazidu wa yanqusu, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah.
iman itu tambah dan kurang, kayak berhitung gitu, tambah kurang. Jadi jangan merasa paling sering ke masjid, jadi orang Muhammadiyah, jadi Muslim, imannya selalu bertambah. Enggak. Merasa sholat terus, iman bertambah belum tentu, karena tadi sholatnya tanpa khusyuk. Maka tingkatkan kualitas iman kita, keyakinan pada Allah. Kalau kita berbuat baik, in ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Kalau kita berbuat baik, perbuatan baik itu akan kembali kita, dan kalau kita berbuat buruk, perbuatan buruk itu akan kembali kepada kita. Maka orang Islam sebaik mungkin lakukan kebaikan yang maksimal dan jangan melakukan keburukan. Sebagus-bagus keburukan kita bungkus, pada akhirnya akan ketahuan. Memang tidak semuanya ketahuan di dunia, nanti urusannya di akhirat. Yang kedua, ilmu. Bapak Ibu sekalian, tidak ada bangsa maju, umat maju, orang maju, keluarga maju kalau tanpa ilmu. Bapak Ibu lihat Jepang, tahun 45 hancur di bom sekutu, bahkan membekas sampai sekarang. Tapi tidak lama setelah itu bangkit dan maju karena ilmu pengetahuan. Mereka terjemahkan sebagai buku dari luar, lalu menjadi masyarakat ilmu. Kalau kita ayat pertama, surat pertama, wahyu pertama, Iqra, tetapi untuk membaca itu berat sekali. Sampai menurut indeks internasional, orang Indonesia itu indeks membacanya 0,01. Jadi hanya satu orang yang membaca dari 1000 orang. Kalau membaca WA, insya Allah gemar. Belum tidur, baca WA. Lilir dari tidur, baca WA. Bangun tidur, WA lagi. Apalagi kalau WA-nya politik, wah seru sekalian alam. Iya, seru sekalian alam. Lupa untuk belajar hal-hal yang dasar dari hidup ini. Kan yang paling laris nanti itu apalagi udah postingan-postingan, ada videonya, waduh, ternyata hoax, padahal udah sebar kemana-mana. Kalau gampang sekali sekarang bikin hoax. Ya Allah, TikTok. Coba, kalau kita ingin maju, tradisikan membaca. Tadi kita senang kan lihat 3 generasi kita itu hafid 10 juz. Nanti tambah lagi sampai 30 juz. Jangan tambah lagi jadi 31 juz. Dulu ada seorang menteri, saking inginnya berislam itu datang ke pesantren. Sudah berapa juz hafal? Ya, 30 juz. Wah, berarti bisa tambah lagi itu kan. Saking ingin apresiasi dan tidak tahu. Kan senang lihat orang seperti adik-adik kita. Tapi apakah kesenangan itu kita lakukan? Baca Quran yang mujawamah, baca suara Muhammadiyah, suara Aisyah yang mujawamah, baca hal-hal yang positif, konstruktif. Tidak apa-apa baca hal yang negatif untuk jadi pelajaran. Tapi jangan terus baca yang negatif, rusak otak kita. Kalau input kita banyak negatif, yang keluar juga banyak yang negatif. Pilih-pilih. Nah, ciri orang cerdas fatona itu alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Kalau ada berita, kalau ada share, kalau ada postingan, kalau ada pernyataan, kalau ada informasi, seleksi dan ambil yang terbaik dan paling benar. Itu ciri Muslim. Nah,
Yang keempat, tiga ilmu ya. Dua ilmu. Yang ketiga apa? Amaliyah kita. Amaliyah kita itu harus sampai yang terbaik. Jadi ini yang disebut dengan amal tabdilah, amal yang utama. Kita ingin semua orang melakukan aktivitas kegiatan, memindah ini, menyapu, kan, ngepel, siapapun baik laki perempuan. Kita nggak pernah punya pandangan khusus yang ngepel itu untuk perempuan saja, enggak. Nabi juga nyapu kok. Jadi menulis, berbuat baik tadi. Tapi kalau kita ingin masuk surga paling duluan dan di Jannatul Naim, beramallah yang terbaik. Bukan sekadar beramal, tapi beramal yang terbaik. Itu yang disebut dengan tabdilah. Bahkan Al-Quran itu banyak sekali tuh kalimat tabdilah, kalimat keutamaan. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan bi'idznillah. Banyak kelompok kecil yang jadi pemenang dan mengalahkan kelompok yang besar. Jadi kalau yang besar sering kalah itu harus introspeksi. Jangan-jangan syarat-syarat kualitatifnya tidak terpenuhi. Kesungguhan, etos kerja tinggi, kan gitu kan? Kegigihan, pantang menyerah, menarik simpati, dan seterusnya. Tidak mungkin kita bisa meraih itu. Bahkan kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahsanu minal mu'minin. Orang Islam yang berkualitas itu jauh lebih baik dan lebih dicintai Allah ketimbang yang lemah. Bapak Ibu sekalian, ada sekarang banyak kajian strategis bahwa pusat-pusat keilmuan, kemampuan teknologi, bahkan masuk ke birokrasi dan berbagai itu dikuasai oleh kelompok kecil yang memang punya syarat-syarat kualitas. Disitulah Muhammadiyah kemudian meningkatkan pendidikan. Nah, tadi alhamdulillah MD-nya menjadi terbaik, harus terus terbaik. Kita masih kalah. Maka Muhammadiyah kenapa negara ini jangka panjang, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya katakan bahwa umat itu pemimpin itu ditentukan oleh umatnya. Ya kalau umatnya masih kurang cerdas, kurang pandai, kurang beramal, ya mudah sekali menjadi maf'ul bih, menjadi objek penderita dari politik, ekonomi, budaya global maupun budaya ekonomi politik nasional. Umat Islam mayoritas, tapi kalau masih belum berkualitas, sama seperti yang dikhawatirkan Nabi, kalau zabat, seperti buih di lautan yang mudah sekali rapuh. Maka pendidikan dari saya dalam membangun amal soleh dan amal yang tersistem yang kita sebut amal usaha. Bapak Ibu sekalian, kita punya putra putri, sekolahkan baik sekolah agama maupun sekolah umum, bina akhlaknya dengan baik dan jangan murni menyerahkan sepenuhnya pada sekolah. Orang tua punya tanggung jawab. Jangan sampai apa-apa diserahkan sekolah. Tahu-tahu anaknya bermasalah di sekolah, yang disalahkan sekolahnya. Bisa jadi sekolah lalai. Tetapi kita juga harus introspeksi, jangan-jangan kita ini kurang tanggung jawab terhadap anak kita. Padahal doa kita itu kan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Baru setelah itu, waj'alna lil muttaqina imama. Kualitas apa? Bapak Ibu
Ibu sekalian, kalau ingin merebut masa depan, perkuat pendidikan, ekonomi, budaya, dan penguasaan iptek. Kita hormati. Perjalanan masih panjang dan Muhammadiyah garis ke situ. Nah, yang terakhir tentu dalam konteks ini membangun sistem kehidupan yang lebih baik. Tadi, kenapa ini maju? Karena dikelola oleh sistem yang baik. Kenapa Indonesia indeks korupsinya masih tinggi? Sistemnya rapuh. Baik rapuh dalam sistem itu yang jaga sistem, maupun rapuh di umat, di warganya. Politik sekarang, ekonomi sekarang, budaya sekarang itu serba liberal. Liberal itu apa? Lahir dari kehendak mayoritas rakyat. Nah, itu terjadi karena reformasi, Bapak Ibu sekalian. Dulu kan sudah memilih reformasi. Reformasi itu dalam politik one man one vote. Maka akhirnya apa yang terjadi? Demokrasi transaksi, demokrasi politik uang. Karena pada saat yang sama demokrasi tidak disertai dengan membangun akhlak. Yang bangun akhlak umat Islam, lembaga-lembaga Islam normatif saja, tidak akhlak publik. Akhlak publik itu begini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita jadi tokoh, ini baru tokoh ya, nyebarkan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dalam bahasa kepribadian Muhammadiyah harus disertai keteladanan, uswah hasanah. Kalau kita amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita tidak sidik, kita tidak amanah, kita tidak tabligh, kita tidak patronah, orang tidak akan mendengar. Yang muncul antipati. Termasuk dalam tabligh, jangan selalu menyalahkan sasaran tabligh. Jangan-jangan kita dalam tabligh juga masih kurang bil hikmah, kurang mau hidatul hasanah, kurang mengembangkan wajadil billati hiya ahsan. Akibatnya apa? Tabligh pun kurang produktif, tidak bisa diterima oleh sebanyak mungkin orang. Bapak Ibu sekalian, umat Islam Indonesia itu menurut kajian sosioantropologi yang mungkin sekarang berubah seperti temuannya Gliborgels ini sedikit berbagi, itu secara apa ya, keagamaan itu ada dua kategori, satu yang putihan santri, yang satu abangan. Nah, yang satu itu hanya 35% paling banyak, yang abangkan itu 60%, 65%, tapi mereka tidak muslim dan tidak ingin dikatakan tidak Islam. Kalau kita musuhi sebagai tidak Islam, akhirnya pindah agama. Apalagi datang Sumermi, makin pindah agama, sudah dimarahi, tidak dikasih, ya kan? Sudah tidak dikasih, dimarah-marahi, akhirnya apa? Lari ke tempat lain. Tapi kita nggak tunggu kan, padahal Allah mengingatkan, dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Kita sendiri tidak menjadi contoh. Nih, kita banyak sampah nanti. Bisa nggak buang di tempatnya? Saudara-saudara kita yang minoritas di tempat lain itu disiplin sekali soal kebersihan. Padahal tulisannya an-nadhofatu minal, itu yang saya sebut dengan akhlak normal. Bahkan dalam beragama pun tidak menarik simpati yang oleh Muhammadiyah disebut beragamalah dalam tampilan yang mencerahkan. Cerah itu kan cahaya, sinar, matahari. Karena kita merasa paling
rajin ibadah, rajin puasa, merasa paling dekat kepada Allah, semuji diri, lalu menganggap orang lain tidak bersih. Maka pekerjaan sehari-hari ini munjuk-munjuk orang, cari salahnya dan seterusnya, akhirnya nggak nyampe. Padahal Allah mengingatkan kita, wala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa. Kamu jangan merasa paling suci dalam beragama, paling benar dalam beragama. Allah Maha tahu siapa yang paling bertakwa. Jadi kalau di antara kita bersatu berguguran di mata publik, itu boleh jadi karena kita kurang uswah hasanah. Oh, agamanya pintar, mengitab apa, ngutip kitab suci, hadis, Al-Quran, fasih. Tapi itu tadi tidak jadi teladan di mana kata sejalan tindakan. Nah, kita harus bangun sistem itu menjadi lebih baik secara kolektif. Nah, kalau kehidupan kita di luar pantulan dari keberagaman kita, insya Allah umat beragama kita maupun bangsa kita itu akan menjadi bangsa yang khairul ummah. Nah, karena itu baik pemimpin maupun umat selain harus bermartabat juga berkemajuan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Umat wasat adalah umat pilihan. Dia baik, dia damai, dia menebar kebaikan, dia menebar rahmat bagi semesta. Tetapi juga pada saat yang sama umat Islam, orang Islam baik, warga apalagi pemimpin harus menjadi syuhada'a 'alan nas. Ketika rakyat dan umat memerlukan, tokoh Islam harus menjadi pemecah masalah, jangan menjadi nambah masalah, apalagi menjadi bagian dari masalah. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah dan memberi solusi atas masalah, jangan nambah gaduh yang kian menambah masalah. Umat Islam juga sama, harus menjadi pemecah masalah. Coba Bapak Ibu sekalian, dulu konsep jamaah, gerakan jamaah kan bagus. Kalau di tempat kita masing-masing, satu keluarga, lihat 10 kanan kiri kita. Satu keluarga, lihat 10 rumah tangga atau keluarga kanan kiri belakang depan kita. Satu lagi 10 kanan kiri. Coba ya, bagaimana mereka dalam beragama, sholat ke masjid, diajak dengan baik. Tapi juga perhatikan kehidupannya, kesehatannya bagaimana. Jangan-jangan tetangga kita sakit lama dan tidak mampu berobat, biarpun ada BPJS. Tapi kadang kan untuk datang ke dokter, ke rumah sakit itu orang kecil itu kan tidak punya akses, bantu. Jangan-jangan juga ada yang makan itu tidak bisa setiap hari itu butuh 3 kali gitu kan memang. Sementara pada saat yang sama kita sampai 4-5 kali mau tidur makan lagi, pas tengah-tengah tidur makan lagi. Lihat kanan kiri kita, perhatikan nasib mereka. Itu konsep gerakan jamaah, dakwah jamaah. Pertanyaannya, dipraktekkan enggak sama kita? Itu menebar sistem, menebar kolektivitas. Itu yang disebut dengan ukhuwah dan ta'awun. Wah, kalau itu digerakkan oleh umat Islam, oleh gerakan kita, daya rambat simpati dari masyarakat luas itu akan makin tinggi. Ya, setidaknya tadi sudah nggak bisa memecahkan masalah, kita malah nambah masalah. Nah, saya yakin itu bukan makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu sekalian, kita ini kan berlapis-lapis.
generasi baru kita, anak-anak kita ini akan meneruskan perjuangan kita. Maka mereka bina dengan baik lewat IPM, lewat IMM, NA dan seterusnya, termasuk yang ke masjid ini. Misalkan pengajian-pengajian untuk pemuda dan belia serta milenial, banyak juga. Jangan sampai masjid itu hanya penuh oleh mereka yang usianya asar dan maghrib. Ya biarpun dia tidak memastikan kalau yang asar dan maghrib itu tinggal tadi pergi ke mana Husnul Khotimah. Tadi kan ada lahan berapa 1.000 meter lebih, tapi pas diumumkan lahan itu padanya semua gitu. Ya, siapa yang paling duluan? Generasi muda, generasi belia itu harus kita perhatikan. Karena apa? Mereka yang akan meneruskan perjuangan kita. Mengkhawatirkan misalkan kalau sekarang ini mulai banyak anak-anak generasi kita itu terpapar oleh LGBT. Mudah-mudahan jangan hanya menyalahkan, tapi bina mereka. Ada lagi sekarang bahwa katanya kaum milenial itu sudah mulai ada yang merasakan untuk apa sih agama itu. Jangan-jangan agama hanya jadi pemecah belah, karena mereka melihat kok orang mudrok terus gara-gara agama kan gitu. Anak-anak segede itu kan belum bisa menyebut makna, hanya melihat perbuatan saja. Ya persis, ada anak yang berhukum ya karena orang tuanya ribut terus di rumah. Jadi perhatikan mereka dengan caranya masing-masing. Kalau ada yang ke masjid, tahu-tahu rambutnya gaya pants gitu, jangan terus diusir. Bila perlu disuruh masuk, disuguhi minum ya bagus gitu kan. Iya, terus di satu nilai bagus, wah pulang nanti lain lagi pakai peci haji nanti. Jadi pendekatan kita harus terhadap generasi milenial kita. Mereka lah yang akan menjadi pewaris umat bangsa dan Muhammadiyah. Mudah-mudahan hari ini kita datang ke sini untuk terus memperkaya ruhani kita, memperkaya pikiran kita, menjernihkan pikiran kita, memperkaya amal soleh kita, dan sekaligus juga terus membangun keluarga, tetangga, masyarakat, dan bangsa serta umat secara lebih baik lagi sebagai pertanggungjawaban kita. Apalagi yang merasa menjadi pemimpin umat maupun pemimpin bangsa, tugas mereka semakin banyak. Semakin dapat amanat semakin berat. Iya, semakin berat. Jangan kira ini alhamdulillah ini ada calon-calon DPR, DPRD, ada yang sudah jadi, ada yang belum jadi, dan mungkin ada yang tidak jadi. Ya kan kursinya terbatas. Baik yang jadi, yang sudah jadi, yang belum jadi, semuanya tasakur ini manfaatkan dengan pertanggungjawaban yang tinggi. Ketika perang Uhud, ini saya proses itu, kan umat Islam waktu itu kalah, hampir putus asa lah kira-kira, karena kan pasukan panah yang turun kemudian diserbu. Nabi terluka, apa yang dilakukan Nabi? Dia ambil pedang, lalu angkat pedang itu. Ma yaqudu min lihada, kata Nabi. Siapakah di antara kalian yang akan mengambil pedang ini? Semua bangkit. Aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, ma yaqudu min lihada bihaqqi. Siapa yang akan berani ngambil pedang ini dengan pertanggungjawaban yang tinggi? Tampillah seorang Abu Dujana yang
kemudian ambil medali itu kemudian lari ke medan laga dan yang lain ikut bangkit kembali. Poin pentingnya apa? Dapat amanah menjadi pemimpin umat maupun bangsa, lebih-lebih pemimpin dunia itu berat, karena itu tanggung jawab dan tanggung jawabnya dunia akhirat. Apalagi dengan cara yang tidak halal, itu makin berat. Maka ya yang dapat amanah itu jangan suka cinta, dan kita yang mungkin merasa tidak menang dan kalah juga jangan jatuh diri. Udah, yang dapat mandat itu nanti juga akan menjerat dirinya kalau diperoleh dengan cara tidak kalau cara dengan baik. Itu amanat yang berat. Dan kita tinggal ikmal ala makanatikum. Kita terus berbuat, Muhammadiyah kita majukan, Muhammadiyah kita besarkan. Pemilu hanya 5 tahunan, maka kita pada saat yang sama harus menjadi kekuatan masyarakat yang mencerahkan, yang mencerdaskan, menanamkan iman yang kokoh, akhlak yang baik, ilmu yang bermanfaat, amal yang makin soleh, dan bangun sistem kehidupan. Insya Allah semuanya memberi manfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MSI tadi itu judulnya dirubah, umat dan pemimpin yang bermartabat dan berkemajuan, karena yang membuat ketua umum kami harus samina wa ta'ah. Dan Bapak Ibu, sebelum kita akhiri acara, kita saksikan tayangan video berikut ini. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Khalijah. Dan hasil kotak amal yang dengan kunci Muhammadiyah, bagi yang merasa kehilangan bisa menghubungi takmir masjid. Nanti